Agustus dihempas banjir besar. Sebagian badan jembatan hancur, jembatan putus akibat derasnya aliran air sungai lantaran tinggi akhir November lalu. Sungai yang tadinya hanya selebar 100 meter, kini sudah berubah menjadi sekitar 300 meter setelah menyatu permukiman dan lahan pertanian. Bagaimana kondisinya dan bagaimana juga nasib para pengguna ini dengan lintas di jalur utama provinsi lumpuh total. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Andini Niswa Laili Ramadhani. Kali ini aku akan membahas isu banjir yang terjadi di Aceh dan Sumatera yang terjadi akhir-akhir November ini. Banjir itu menyebabkan puluhan rumah terendam, infrastruktur yang hancur, dan ribuan nyawa yang melayang. Kita sering bilang ini bencana alam, tetapi sebagai mahasiswa yang berpikir kritis, kita harus menganalisa apakah ini murni bencana alam atau ada krisis nilai di baliknya. Yuk kita bahas dan kaitkan dengan nilai fundamental bangsa kita, yaitu Pancasila. Masalahnya kompleks. Yang pertama, ini soal kerusakan lingkungan sistematis. Banjir di Sumatera dan Aceh bukan datang secara tiba-tiba. Ia buah dari deforestasi untuk perkebunan, pertambangan, dan perluasan lahan yang mengabaikan daya dukung lingkungan. Hutan sebagai penahan air dan penyangga ekosistem hilang begitu saja. Yang kedua, ini tentang tata kelola dan kebijakan. Lemahnya penegak hukum terhadap perusak lingkungan, timpang tindih reputasi, dan pembangunan yang seringkali tidak berwawasan ekologi memperparah keadaan. Ini sangat relevan bagi kita semua karena yang pertama, keadilan antar generasi. Kita yang muda akan mewarisi bumi yang rusak dan kualitas kita di masa depan akan terancam. Yang kedua, ada ketahanan nasional. Bencana seperti ini mengancam ekonomi daerah, menciptakan pengungsi iklim, dan mengancam ketahanan pangan. Lalu yang ketiga ada isu global lokal. Perubahan iklim global memperkuat fenomena cuaca ekstrim. Tapi akar masalahnya justru ada di pengelolaan lokal yang salah. Kita berkontribusi pada krisis global karena kelalaian lokal. Lalu kaitannya dengan nilai Pancasila adalah sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Banjir ini adalah bentuk ketidakadilan ekologis. Masyarakat kecil di hilir yang paling menderita, padahal kontribusi mereka terhadap kerusakan minim sekali. Sementara pihak yang mengambil keuntungan tersebut seringkali tidak menanggung beban utamanya. Lalu sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Bencana ini menunjukkan ketidakterhubungan ekosistem. Ini adalah ujian bagi persatuan kita. Sejauh mana sih kebijakan dan solidaritas kita mencerminkan kesatuan ekologis Nusantara? Yang terakhir adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial tidak hanya soal ekonomi, tapi juga keadilan lingkungan. Lalu yang kedua ada Pancasila sebagai sumber hukum. Ini bukan sekedar omong kosong. Dalam konteks hukum, Pancasila adalah jiwa dari konstitusi kita. Tiga adalah Pancasila sebagai nilai-nilai pembangunan. Kita gagal jika hanya mengejar pembangunan ekonomi semata. Kita butuh pembangunan berkelanjutan yang Pancasialis. Artinya, sebagai mahasiswa, saya yakin bahwa Pancasila bukan soal retorika, tetapi juga bisa menjadi pedoman yang konkret. Jadi, menurut saya, menyelamatkan Sumatera, Aceh, dan seluruh Indonesia bisa dimulai dari kembali ke dasar. Memaknai ulang Pancasila bukan sebagai pajangan, tapi sebagai arahan hidup kita sehari-hari. Sebagai senjata hukum untuk mengawal kebijakan, dan sebagai cita-cita bersama untuk pembangunan yang beradab dan lestari. Sebagai mahasiswa, tugas kita adalah mengingatkan, mendorong, dan memulai perubahan itu. Karena bicara lingkungan, bicara Pancasila, pada akhirnya adalah bicara tentang masa depan yang kita pilih bersama.